Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan video ini kita buat sebagai salah satu respon dari banyaknya request ke kita di kolom komentar video tentang emulator PS3 sebelumnya. Ya, dalam video ini kita akan membahas tentang EmuDeck for Windows. Sejatinya EmuDeck ini adalah sebuah game organizer. Buat kalian penonton lama di channel ini tentu familiar banget dengan game organizer lain yang pernah kita bahas seperti Batocera, PlayNight dan juga Retrobat. EmuDeck ini sendiri adalah game organizer baru yang sudah dirilis beberapa bulan yang lalu. Selain bisa digunakan di PC atau laptop, EmuDeck juga bisa dipakai di perangkat lain seperti handheld berbasis Windows seperti Steam Deck, Legend Go, ROG Ally, bahkan yang terbaru sudah dikembangkan juga untuk Android. EmuDeck ini sendiri cukup menarik karena kita akan dipermudah untuk menginstal beragam emulator yang kita suka, seperti PS3, PS1, PS2, Wii U, Xbox 360, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan EmuDeck ini kita juga akan sangat dipermudah untuk melakukan konfigurasi atau settingnya. Sebelum memulai ke bagaimana menginstal EmuDeck, sebelumnya kita perlu memastikan bahwa kita sudah menginstal Steam di PC atau laptop kita. Bila belum terinstall, pastikan kalian masuk ke website Steam kemudian membuat akun baru yang bisa kalian lakukan di sana. Untuk membuat akun, kalian bisa membuat username dan memasukkan email aktif yang kalian punya. Karena nanti saat akun dibuat, kita perlu melakukan verifikasi email sama akun baru yang kita bikin di Steam. Setelah akun terbuat, kita bisa install Steam dengan mendownloadnya langsung di sini, di website resmi dari Steam-nya. Kemudian kita bisa install Steam-nya sebagaimana kita menginstal aplikasi lainnya di PC atau laptop kita. Maka nanti bila Steam udah terinstall, kita bisa langsung login dengan username dan password yang sudah kita buat. Seperti yang kalian lihat di sini, kita udah login ke aplikasi Steam-nya dengan tampilan seperti ini. Lantas apa gunanya kita capek-capek install Steam? Walaupun ini sebenarnya nggak wajib, tapi nanti pada saat proses penginstalan EmuDeck-nya, EmuDeck akan memberikan kita opsi untuk menggunakan Steam sebagai salah satu antarmukanya. Oke, bila Steam udah terinstall, sekarang kita bisa buka Google, kemudian ketikkan keyword EmuDeck. Setelahnya kita bisa masuk ke dalam website resmi EmuDeck-nya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada informasi lengkap yang bisa kita baca tentang EmuDeck ini. Ada fitur-fitur yang diberikan, kemudian apa itu EmuDeck, lantas support apa aja, semua bisa kita baca lengkap di sini. Kemudian apabila kalian butuh informasi yang lebih detail lagi, kalian bisa klik EmuDeck Wiki. Di sini ada penjelasan yang lebih detail mengenai informasi tentang EmuDeck-nya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman website EmuDeck. Kemudian untuk mendownload kita tinggal klik tab download-nya. Setelah itu di sini kita bisa lihat beberapa opsi untuk mendownload EmuDeck-nya. Selain untuk OS Windows, EmuDeck juga nyediain versi untuk SteamOS, Chimera OS, Linux, kemudian yang terbaru ada yang untuk versi Android yang sekarang masih early access. Karena di sini kita akan menggunakan yang versi Windows, maka kita klik saja di sini. Saat kita klik, maka nanti akan muncul disclaimer yang memberikan informasi bahwa versi Windows saat ini masih versi beta, alias belum sempurna. Kita klik saja download beta, maka nanti EmuDeck akan terdownload. Dan bila sudah, kita klik saja 2 kali emudeck.cmd yang udah kita download tadi. Maka nanti akan muncul terminal seperti ini. Biasanya saat pertama penginstalan, bila kita menggunakan koneksi internet plat merah atau INDI titik-titik, akan muncul notifikasi slow DNS seperti ini. Di sini kita bisa tekan yes atau kita bisa install Cloudflare Warp di PC atau laptop kita. Kebetulan di PC saya udah install Cloudflare Warp sebelumnya, kita bisa mendownloadnya dengan mudah lewat pencarian di Google. Nah, bila Cloudflare udah kita jalankan, selanjutnya kita tinggal konekkan saja Cloudflare-nya. Langkah ini sebenarnya tidak perlu kalian lakukan kalau kalian nggak menggunakan koneksi internet plat merah alias Indiana Homes. Atau kalian bisa pula mengakalinya dengan menggunakan VPN. Bisa VPN yang berbayar ataupun VPN yang gratis seperti ZMAT atau Proton VPN. Selanjutnya kita tekan yes, kemudian proses instalasi akan berlanjut. Setelah itu akan muncul notifikasi kembali yang meminta kita memastikan kalau kita sudah menginstal app installer lewat MS Store. Kita klik saja continue, maka nanti Microsoft Store-nya akan muncul seperti ini. Di sini kita tekan library, kemudian klik get updates, biarkan prosesnya hingga selesai.
Bila selesai kita bisa close MS Store-nya, kemudian proses instalasi Emodeck akan berlanjut. Apabila muncul install Windows Package Manager seperti ini, kita tekan install saja dan bila sudah kita close. Selanjutnya di terminal kita bisa lihat proses akan berlanjut dan di sini instalasinya akan otomatis mendownload Git. Biarkan prosesnya hingga selesai dan bila sudah maka nanti Git akan terinstall otomatis ke dalam PC atau laptop kita. Bila selesai maka nanti akan berlanjut ke proses downloading Emodeck-nya. Selanjutnya nanti akan muncul launcher instalasi Emodeck-nya seperti ini. Di sini Emodeck akan melakukan proses loading dan kita tunggu aja hingga beres. Bila udah maka nanti akan muncul menu Welcome to Emodeck for Windows. Di sini kita bisa memilih dua opsi. Ada easy mode di mana kita nggak perlu melakukan pengaturan serta konfigurasi secara manual dan ada custom mode. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi serta penyetingan emulatornya secara lebih fleksibel sesuai keinginan kita. Baiklah, saya sendiri di sini lebih suka memilih custom mode. Di sini kita klik continue, maka nanti akan muncul opsi di drive apa kita akan menginstal Emodeck-nya. Di sini kebetulan PC yang saya pakai ada banyak part PC storage seperti ini. Selanjutnya saya pilih aja drive H, kemudian next. Selanjutnya kita perlu memilih device apa yang kita gunakan. Di sini ada beberapa opsi handheld yang bisa kita pilih. Hanya saja karena kita menggunakan PC, kita pilih Windows PC seperti ini. Kemudian next. Selanjutnya kita bisa memilih emulator apa aja yang akan kita install ke dalam PC kita dengan Emodeck-nya. Kita bisa pilih saja semua bila memang spesifikasi PC kita memungkinkan. Tapi kita juga bisa pilih sebagian sesuai dengan kesukaan kita atau sesuai dengan spek dari PC yang kita gunakan. Bila udah kita bisa klik continue. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasikan auto save saat kita menggunakan RetroArch. Di sini saya pilih on kemudian continue. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi dengan memasukkan username dan password bila ada agar bisa terkoneksi dengan mendapatkan reward melalui retroachievement.org. Namun opsi ini sama sekali nggak wajib kita pakai. Di sini saya skip aja untuk melewati. Kemudian selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan bezel dari emulator 8-bit dan 16-bit. Bila kita tekan off maka layar sampingnya akan memunculkan black bar. Tapi bila kita on maka nanti tampilan samping kanan dan kiri layarnya akan menampilkan gambar sesuai dengan emulatornya. Di sini saya pilih on kemudian klik continue. Selanjutnya kita perlu mengatur aspek rasio untuk emulator Sega. Di sini saya pilih 3:2 kemudian klik continue. Selanjutnya kita perlu melakukan beberapa pengaturan lain yang juga serupa seperti aspek rasio dan CRT shader. Sesuaikan aja semuanya dengan yang kita mau. Selanjutnya ada opsi front end for Windows PC. Di sini kita bisa menggunakan front end atau antarmuka yang akan kita pakai. Kita bisa menggunakan Emulation Station DE atau Steam Library. Saya sarankan kalian memilih semuanya kemudian klik continue. Selanjutnya kita bisa atur tema dari Emulation Station DE-nya. Kita pilih yang kita suka kemudian next. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah resolution. Di sini kita bisa langsung mengatur resolusi default yang akan kita pakai pada masing-masing emulatornya nanti. Kita akan sesuaikan resolusinya sesuai dengan spesifikasi yang kita pakai. Di sini secara default setting otomatis ke resolusi 1920x1080p. Tapi bila memang memungkinkan dan PC kita kuat, kita bisa menyeting beberapa emulator favorit kita ke resolusi 1440p atau bahkan 4K. Namun sebaliknya bila memang spesifikasi PC kita kurang mumpuni atau kurang jos, kita bisa atur resolusinya ke 720p aja biar ringan. Untuk PC saya sendiri di sini saya set semuanya ke resolusi 1080p aja. Kemudian kita next. Di sini kita bisa lihat list emulator yang akan diinstal oleh Emodeck. Kita bisa lihat pula apa aja yang bisa dikonfigurasi secara otomatis oleh Emodeck-nya dan mana yang harus kita setting secara manual. Selanjutnya kita bisa klik finish. Maka nanti Emodeck akan melakukan proses download dan konfigurasi otomatis emulator serta setting yang udah kita pilih secara manual tadi. Proses ini butuh waktu cukup lama, tergantung dari kecepatan koneksi internet yang kita punya.
Dan itu juga tergantung dari berapa banyak emulator yang sudah kita pilih. Semakin sedikit maka akan semakin cepat proses instalasinya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana proses download dan instalasi berjalan, kita bisa melihat terminalnya seperti ini. Bila semua sudah selesai, maka nanti akan muncul Emodek setting seperti ini. Di sini kita perlu menyalakan atau mengkoneksikan gamepad yang kita miliki terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa baca pula bahwasanya Emodek is designed to work with Steam input. Jadi Emodek tetap merekomendasikan kalian sudah menggunakan dan menginstal Steam di PC atau laptop kalian sebelumnya. Seperti yang udah kita bilang tadi di awal. Salah satunya adalah agar kita bisa memakai fitur Steam inputnya. Selanjutnya kita klik next dan di sini kita akan diminta untuk mengcopy games atau ROM game serta BIOS dari masing-masing emulator yang ingin kita pakai. Pastikan kalian udah punya ROM gamesnya dulu ya. Hal ini bisa kalian dapatkan dengan cara mendamping master game CD atau DVD-nya dari konsol yang ingin kalian gunakan. Atau kalau kalian ingin mendapatkan ROM gamesnya, kalian bisa juga cari di Google. Karena banyak sekali yang sudah menyediakan di sana. Atau kalian bisa pula follow dan cek fanpage Kentang Tech Media di Facebook. Karena di sana kalian bisa mendapatkan link untuk BIOS serta hal lain yang kalian butuhkan untuk menggunakan emulator Emodek ataupun game organizer lainnya. Di sini kita klik next dulu, maka nanti akan muncul waiting for manual copy seperti ini. Pertama kita akan mengcopy file BIOS-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya folder emu BIOS pack. Sekali lagi file ini bisa kalian dapetin di fanpage Facebook Kentang Tech Media. Di dalam folder BIOS pack ada dua folder bernama BIOS dan Neo Geo. Di dalam folder BIOS udah ada banyak sekali BIOS untuk emulator yang akan kita gunakan di Emodeknya nanti. Kita back dulu, kemudian selanjutnya kita copy folder BIOS-nya. Kemudian kita cari folder di mana kita menginstal Emodeknya tadi. Di sini tadi kita install di H Emulation. Di dalam folder Emulation kita pastekan folder BIOS yang udah kita copy tadi. Dan bila muncul notifikasi begini, kita replace aja. Selanjutnya untuk mengcopy ROM gamesnya, pastikan kita udah punya file ROM dari masing-masing emulator yang ingin kita mainin di Emodeknya. Folder ROM gamenya sendiri ada di dalam folder Emulation, kemudian ROM. Untuk mengkopinya, kita kasih contoh di sini kita udah punya ROM game PSP dalam bentuk ISO. Di sini kita pilih thirsbirthday.iso. Kita bisa copy atau cut, kemudian masuk ke folder Emulation dan cari folder PSP, karena gamenya game PSP. Kalau udah ketemu, lantas kita pastekan saja file ISO dari ROM PSP-nya tadi di sana. So, intinya masukin ROM gamenya yang kita punya ke dalam folder dari ROM masing-masing gamesnya. Kalau PS2 masukkan ke folder ROM PS2, PS1 masukkan ke folder ROM PS1, PS3 masukkan ke folder ROM PS3, dan begitu seterusnya. Pastikan jangan sampai salah memasukkan ROM game ke dalam folder ROM emulator masing-masing. Nah, untuk mengetahui file ROM apa aja yang support ke emulator di Emodek, kalian juga bisa buka halaman Emodek cheat sheet-nya. Di sini kita bisa lihat untuk masing-masing emulator itu file dalam bentuk apa yang support. Contoh, untuk Sony PlayStation Portable atau PSP. Di sini kita bisa lihat support dengan emulator antara lain file .chd, .cso, .dlv, dan .iso, serta lain sebagainya. Kita bisa pula lihat untuk yang lain seperti PS2, PS3, PS Vita, dan lain sebagainya. Pastiin file ROM game yang kalian punya tipe filenya sesuai dengan yang ada di daftar cheat sheet-nya ini. Karena bila udah sesuai maka gamesnya akan bisa terbaca dan dimainin. Oke, bila proses copy BIOS dan ROM udah beres, kita bisa kembali ke setting Emodeknya, kemudian klik next. Di sini kita bisa memilih untuk Emodeknya nanti akan menggunakan launcher utama apa. Kita bisa pilih Steam Library for Small Libraries, atau kita bisa pula pilih Emulation DE for Huge Libraries. Setelah di next, kita akan melaunch Steam Room Manager atau bisa melakukannya manual nanti di Emodeknya. Di sini kita bisa juga melihat tutorial Steam Room Manager yang udah disertakan link videonya di setting instalasinya. So, bila sudah kita bisa tekan finish, maka nanti akan muncul tampilan Emodek seperti ini. Untuk pertama kali kita bisa melakukan manage your emulator. Di sini kita bisa update, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Biarkan aja prosesnya sampai beres. Bila udah, maka prosesnya akan tertutup dengan sendirinya seperti ini.
Pada proses selanjutnya, pastikan Steam yang terinstall di PC atau laptop kalian dalam keadaan sudah aktif, karena kita akan melakukan setting Steam Room Manager-nya. Bila Steam sudah dipastikan aktif, maka kita bisa klik menu Steam Room Manager di EmuDeck-nya. Maka nanti akan ada proses launching Steam Room Manager seperti ini. Di sini kita akan memilih emulator-emulator mana yang akan kita gunakan melalui Steam Room Manager-nya. Kita bisa pilih semuanya atau kita bisa pilih satu persatu seperti ini. Bila udah, kita bisa tekan Add Games, kemudian klik Parser. Maka nanti emulator beserta game yang roomnya udah kita masukin ke dalamnya akan muncul listnya seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat semuanya. Untuk memastikan, kita bisa buka dulu Steam, kemudian kita masuk ke Big Picture Mode. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk melihat game-game emulator yang udah terinstall di EmuDeck, kita bisa pilih list yang non-Steam. Maka nanti semua game emulator yang udah kita masukin di EmuDeck akan muncul listnya di sini. Bila kita nggak suka dengan launcher Steam, maka kita bisa menggunakan launcher yang lainnya. Kita bisa pilih list collection, kemudian pilih emulation, dan pilih emulation station DE. Atau kita juga bisa mengakses langsung di desktop atau start menu tanpa harus masuk ke dalam Steam-nya terlebih dahulu. Ini sepertinya lebih mudah. Dan inilah dia tampilan EmuDeck dengan menggunakan launcher Emulation Station DE. Di sini yang muncul di list ini adalah emulator yang games atau room games-nya udah kita kopikan ke dalam folder room di EmuDeck-nya seperti yang kita udah jelasin di awal tadi. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, "Bang, PS3-nya kok nggak muncul bang? Bang, ininya kok nggak muncul bang?" dan lain sebagainya. Itu karena kita belum memasukkan ROM game PS3 atau game yang lainnya tersebut ke dalam folder ROM di EmuDeck-nya. Nah, kalau di sini kita lihat beberapa game belum muncul previewnya, kita perlu melakukan scraper pada emulation DE-nya. Scraper itu gampangnya adalah kita mendownload database serta galeri yang tersedia di internet agar emulation DE bisa memunculkan preview atau cover dari game emulator yang sudah kita masukkan ke dalamnya. Caranya kita bisa tekan start, kemudian pilih scraper. Pada pilihan scrap form kita bisa ganti ke The Games DB. Kemudian masuk ke scrap disk system. Setelah itu kita bisa centang semuanya agar database dari game emulator yang ada bisa terdaftar semuanya. Bila udah, kita bisa back kemudian pilih start. Maka nanti proses scraper akan berjalan dan bisa kita tunggu hingga beres. Bila selesai, kita bisa back dan kita cek lagi di menu gamesnya. Dan di sini kita bisa lihat beberapa games udah ada preview, cover, serta gameplaynya seperti ini. Walaupun memang ada pula beberapa games yang nggak ada database-nya, itu previewnya tetap nggak bisa muncul. Oh ya, EmuDeck ini sebenarnya nggak bisa mengkonfigurasi semua emulator sekaligus ya. Ada beberapa emulator yang mesti dikonfigurasi secara manual agar bisa berjalan. Antara lain ada Nintendo Switch dan juga emulator Nintendo Wii. Dia masih perlu memasukkan firmware dan port key games-nya secara manual. So, inilah dia beberapa games yang udah kita tes dan mainkan dengan EmuDeck. Go for it. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari ya.